Halo, assalamualaikum teman-teman semua, terutama untuk teman-teman sahabat automation semua ya. Seperti janji saya uh, yang waktu itu bahwa di video unboxing kan saya bilang bahwa kita akan membuat bagaimana cara untuk kalibrasi si MyPin L series ini ya. Nah, kebenaran hari ini uh, saya sudah siapkan semuanya gitu. Kemarin karena sebenarnya semalam itu kita menunggu ini sih, menunggu timbangan, batu timbangan ya sebagai alat kalibrasi ya. Oke, nanti karena ini alat sudah ada, nanti kita load cellnya juga sudah ada. Kita sudah punya load cell, power supply sudah ada. Jadi hari ini saya akan buatkan bagaimana video cara kalibrasi serta mungkin nanti akan kita buatkan juga kita kasih unjuk juga bagaimana setting untuk mendrive si drag kontaknya ya, bahwa kan alat ini tuh kan terdapat dua relay gitu ya sebagai drag kontak. Bisa kita gunakan sebagai alarm, kita menggunakan sebagai kontrol, mungkin nanti kontrol apapun lah gitu ya. Jadi nanti akan kita jelaskan juga gitu. Oke, mungkin biar nggak panjang-panjang, kebenaran nanti untuk bagaimana cara setting kalibrasinya saya akan serahkan ke teman saya yang ekspor gitu ya. Dia akan jelaskan bagaimana caranya untuk kalibrasi ini dan bagaimana setting untuk drag kontaknya. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman, simak terus videonya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Oke. Halo sahabat automation. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk cara setting titik atas dan titik bawah, untuk load cell-nya dengan untuk load cell tipe MyPin L ya, L series. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu untuk terminal-terminalnya ya yang ada di MyPin ini. Di sini terdiri dari nomor-nomornya ada ya, terminal-terminalnya. Yang pertama ada untuk output analognya ada ya, DC 0 sampai 10 volt yang kita gunakan. Terus di sini juga ada untuk power supply-nya, kita menggunakan yang 24 volt DC ya. Terus untuk terminal load cell-nya sendiri ya, itu di terminal 5, 6, 7 dan 8 ya. Itu kita untuk wiringan ke load cell-nya sendiri. Dan juga ada terminal untuk relay ya, atau output relay yang bisa digunakan untuk alarm atau buat sinyal ke luar ya. Itu nanti sesuai di kebutuhan ya. Oke. Untuk nanti lebih jelasnya di alat ini sudah ada manualnya ya. Ini ada satu paket juga. Jadi untuk beli ini MyPin sudah dapat manualnya, nanti bisa dilihat lebih detailnya di sini manual. Oke, selanjutnya yang pertama saya akan men-setting untuk titik atas dan titik bawah, mungkin kalibrasi ya sebutnya ya. Untuk kalibrasi alat ini bisa menentukan untuk titik atas dan titik bawahnya ya. Ya, sekarang untuk load cell ini sendiri itu dia maksimum adalah 200 kilo ya. Kebetulan kalau saya di sini menggunakan load cell yang maksimum 5 kilo ya. Terus saya memakai timbang, mungkin pemberatnya ini ya biasalah yang banyak ya. Saya gunakan yang hanya 1 kilo untuk kalibrasinya. Ya, nanti kita akan menentukan digunakan untuk kalibrasi. Oke. Nah, sekarang pertama-tama kita harus menentukan titik bawahnya atau zeronya. Jadi, nah kan ini kan masih kosong ya, tidak ada pemberat ataupun tidak ada beban di load cell tersebut, ya. Nah, kita setting itu gampang dengan menekan arah ke bawah, ya. Itu tekan saja sampai muncul tampilan OK. Nah, sudah OK. Itu menandakan dia sudah kita setting di zeronya. Nah, berikutnya kita setting untuk titik atasnya. Nah, saya pakai, kebetulan beratnya ini adalah 1 kilo ya. Kita taruh saja di load cell-nya.
contoh ya, atau nanti kan urusan macam-macam ya, ada yang digantung, ada yang ditaruh ya. Nah, ini kebetulan saya udah setting, nggak apa-apa, saya ajarkan lagi untuk settingnya. Kita taruh ya bebannya di atas load cell. Nah, kita tekan yang atas, arah atas, tekan saja terus, tahan sampai muncul ya USP, berarti kita sudah 3 setting. Nah, settingnya adalah di bawah dengan menekan kita bikin 0 dulu ya, untuk naik turunkan yang kedip-kedip ini, nanti dia kita naik turunkan mau nilai kita berapa, kita setting di titik atasnya sesuai dengan timbangannya. Kebetulan saya pakai 1 kilo atau 1000 gram ya. Kebetulan saya pakai di sini adalah settingannya gram ya. Nah, itu berarti saya bikin sesuaikan dengan beratnya. Saya itu pakai 1 kilo berarti 1000 gram ya. Nah, oke, saya nolkan dulu. Ini komanya ada di titik 2 ya. Tekan resetnya akan beralih ya, pindah. Terus 0 lagi. 0 0. Nah, di sini saya pakai yang 1000, berarti yang saya turunkan aja. Misalkan 1000 berarti 1000 gram atau 1 kilo. Nah, kalau sudah, kita akan yang set. Oke, otomatis sudah terset bahwa timbangan ini sudah dikalibrasi dengan menggunakan berat 1 kilo ya. Nah, kita buktikan ya, saya tidak 0 ya. Saya coba gunakan yang 500 gram, benarkah dia? Nah, 500 gram, betul ya. Walaupun ya hanya sedikit rubah-rubah ya, karena ini tapi sudah membaca sekitar 500 gram. Oke. Berikutnya saya ganti dengan coba yang 100 gram. Benarkah dia? Ini waktu kecil juga bisa kebaca. Nah, terbaca 100 gram. Oke ya. Di sini untuk kalibrasi hanya seperti itu aja. Ya. Mudah kan untuk kalibrasinya? Gampang, simpel alat ini, tidak sulit kok. Oke. Berikutnya, oh ya, saya akan menjelaskan untuk koneksinya ya. Koneksinya untuk dengan load cell-nya itu sendiri. Biasanya itu load cell itu ada terdiri dari 4 kabel ya, ada 4, ada yang 6, itu sama aja. Nah, kebetulan kami menggunakan yang 4 wire atau 4 kabel ya. Di sini ada warnanya hijau, putih, hitam, dan merah. Nah, itu masing-masing mempunyai kegunaannya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, Pak. Untuk nomor 5 dan 6, terminal 5 dan 6 itu adalah power atau power supply-nya. Ya. Itu sebesar 5 volt, itu dari load cell sendiri ya, power untuk load cell-nya. Yang 7 dan 8-nya adalah signalnya ya, atau outputnya yang dikeluarkan dari load cell. Ya. Nah, kebetulan untuk nilai plus dan minnya untuk power in itu adalah merah dan hitam di sini. Nah, untuk yang signalnya itu juga plus dan minus ya. Itu yang minusnya adalah putih dan yang plusnya adalah hijau. Nah, tinggal dikonek saja, mudah. Kalau sudah, ya kita kalau sudah benar, nilainya sudah benar pasti akan berpengaruh di sini. Kita tekan aja, ini berubah-ubah. Oke, itu saja untuk yang settingan load cell-nya atau timbangannya atau wedging controllernya. Oke, kita lanjut untuk settingan alarm atau dry contact ya, atau relay. Ya, untuk tipe yang kita gunakan ini dia menggunakan atau menyediakan 2 relay atau 2 kontak ya, yang bisa digunakan untuk sebagai alarm atau sinyal sesuai kebutuhan di lapangan. Nah, kita bisa lihat di nameplate-nya itu sendiri, dia ada mengalamatkan di 20, 21 dan 22. Ya, kedua-duanya itu sebagai COM-nya. 21 adalah sinyal untuk alarm 1 dan 20 untuk sinyal alarm 2. Nah, untuk indikasinya sendiri untuk menandakan apakah relay tersebut kerja atau tidak, kita bisa lihat di lampu depan ya. Itu ada AL1 dan AL2.
Untuk AL3 ini kita tidak gunakan karena di aplikasi hanya 2 saja. Jadi kita bisa kenakan yang 2, itu AL1 dan AL2 saja. Nah, ini kalau sudah nilainya tercapai sesuai dengan settingan, dia akan on atau menyala ya. Oke, untuk settingan sendiri kita masuk ke menu setting ya. Kalau kita tekan saja. Nah, akan muncul yang pertama adalah AL1 atau alarm 1. Ini kita setting. Kita setting adalah kita lihat nilainya di bawah ini. Ya. Kebetulan tadi kan saya pakai di 1000 gram ya atau 1 kilo. Nah, ini kebetulan saya bikin di alarmnya satunya itu adalah 550. Ini kita bisa ganti, kalau mau diganti tinggal pencet tombol reset ya. Misalkan saya mau ganti di 500. Saya turunkan ya. Oke, set. Ya. Untuk alarm sudah keset. Nah, sekarang tinggal di alarm kedua kita cari yang AL2. Oke. Nah, di alarm 2 ini kebetulan sudah tersetting adalah 750. Nah, untuk kita settingnya bisa kita tekan tombol reset. Ya. Contoh saya setting di 700. Saya turunkan. Oke, kita tekan set lagi. Nah, ini sudah kita setting nih. Untuk nilai tadi di alarm satunya adalah 500. Jadi ketika nilainya mencapai 500 dia akan on. Seterusnya sampai di atasnya. Nah, kalau untuk yang alarm 2 itu akan mulai on si relay tersebut atau dia akan diisikan di atas 700 atau di atas 700 ya. 700 sampai di atas 700. Maaf. Nah, itu kita bisa setting. Nah, kita coba ya. Kita balikan lagi. Tampilan sudah balik. Contoh saya buat tadi di 500 untuk alarm 1. Nah, contoh saya bikin di ini saya pakai yang 200. Nah, dia belum on karena nilainya belum tercapai, masih di 200 ya. Nah, contoh saya pakai yang 500 gramnya. Nah, ini kan masih 500 kurang ya. Kita tambahkan lagi. Misalkan saya tambahkan yang dengan nilai 50 gram. Nah, terbacanya adalah di 549. Nah, karena sudah melewati atau tercapai di 500, dia akan on si alarmnya. Oke. Nah, begitu juga misalkan saya tadi yang untuk alarm 2-nya. Oke, sorry maaf. Kita di alarm 2, misalkan saya mau tambahkan tadi 500 ini dengan 200. Nah, alarm satunya belum, sorry. Untuk alarm 1 tetap nyala ya karena sudah di atas 500. Tapi untuk alarm 2 belum karena masih di 699, belum sampai 700. Untuk saya tambahkan dengan 50 gram. Nah, nilainya sekarang adalah 749. Ya, sudah melewati yang 750, maka dia alarm 2 on. Oke, begitu saja untuk penjelasan alarmnya ya. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa lihat di manualnya ya. Settingannya ada di sini semua ya, cara penggunaannya pun sudah ada. Oke, dari saya cukup sekian, terima kasih. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya kawan-kawan, biar kita bisa lanjut terus untuk review wedging terkini ya. Oke, dari saya cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.